Semakin lama nanti, semakin lama. Boleh nggak saya menjawab? Biarkan ada narasi, nanti kita tanggapi. Aduh, Biarkan aja Bang Suma narasi, baru kita tanggapi. parah ini. Tadi aku meminta perkataan Juma bahwa yang bangkit itu adalah iblis. Kan saya sudah kasih data, pelajaran kepada Anda gratis. Sabar. Ini giliran saya, tapi kenapa ini? Sabar. Kau mengatakan Biarkan Blackstone dulu. di Yohanes 14 ayat 15, sementara data yang ditampilkan tidak benar, host. Ya. Mana ada tidak benar? Yohanes 12 nomor 31. Tampilkan Suruh Zuma diam dulu. Kalau memang Bacakan ada Yohanes. tertulis di Yohanes 14 ayat 15 iblis ombak. Ya, itu kan dalilnya. Yohanes 12 nomor 31. Tunjukkan dalilnya biar semua baca, biar para pengikutmu yang bisa di bawah. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Tidak. Sekarang itu kapan? Abad pertama atau abad ke-7? Tunjukkan dalilnya sesuai dengan perkataan. Yohanes 12:31. Astagfirullahalazim, ya Allah ya Karim. Dulu loh juga. Biar pengikutmu di bawah paham kau tukang Ini cara menghentikan debat saya ini. Ngeyel, Sebentar Bang Black. Ngeyel, Jadi dia ngotot. sudah, Bang Suma sudah izin dulu Bang Suma ya. Jadi Bang Suma itu sudah mengatakan ayat yang dia narasikan. Silakan abang-abang buka. Biar baca. Betul. Saya sudah buka, itu tidak ada perkataannya. Coba kamu baca. Tidak Coba ada Bang Black baca. Bang Black baca coba. Silakan Anda baca. Nah begitu biar kondusif. Teman-teman di bawah tolong tap-tap ya biar kuat, biar enak ini kita punya diskusi biar dapat edukasi nih. Oke. Teman-teman. Udah ya, sudah membaca ya. Nah, sekarang 14 lihat. ayat Yohanes 14 ayat 15 ya. Saya bacakan. Jikalau kamu menuruti segala kasih perintahku, maka kamu akan mengasihi Bapakku. Yohanes 14:30 kok jadi Yesaya 14 nomor 15. Yesaya 14 Yang benar. ayat Nomor 15. Sebaliknya ke dalam dunia orang mati engkau diturunkan ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Iblis di mana? Dilemparkan ke mana? Ke liang mana? Iblis ke mana? Ke liang kubur. Ke liang kubur. Oke. Terus Yohanes 12:31, sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang itu abad keberapa? Abad pertama. Sekargan juga penguasa dunia ini yaitu iblis akan dilemparkan keluar. Keluar dari mana tadi? Keluar dari? Jadi gini Keluar ya, dari kubur. Ya, saya sedikit Bang dulu. Bang Anon, saya sedikit Bang Anon. Kok ngarang? Ada dalilnya kok. Kok ngarang? Makanya sabar. Endingnya di mana? Endingnya di Matius 24 nomor 4 nomor 5. Waspada agar kamu jangan disesatkan sebab akan datang penyesat memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Nah, siapa yang keluar dari kubur pada hari ketiga? Memakai nama siapa? Nama Yesus. Kenapa kalian percayai? Jadi yang keluar dari kubur. Jadi yang keluar dari kubur. Jadi yang keluar dari kubur menurut Yesus siapa? Sebentar, gini. Yang keluar dari kubur. Ya, cuma saya jawab cuma. Yang keluar dari kubur siapa? Oke. Dia masuk ke dalam kubur siapa? Oke. Kamu bawa dari Yesaya. Iblis. Sebentar dulu, oke. Di Yesaya itu kan konteksnya itu kan menjelaskan malaikat yang jatuh kan. Yes, betul. Malaikat ini makhluk roh atau punya Makhluk roh yang bisa merasuki tubuh manusia. Oke, mantap. Sekarang Yesus itu bangkit dengan tubuh kemanusiaan atau roh? Dengarkan, iblis merasuki anak manusia, boleh nggak? Bang Arnold, suruh diam dulu. Iblis merasuki anak manusia, boleh nggak? Bang Arnold, suruh diam dulu. Mulai nggak? Anda kan bertanya sama aku kan? Bang Arnold, Anda bertanya sama aku. saya jawab dulu. Yang dilihat sama Maria Magdalena di kubur itu roh atau daging? Daging. Oke, apa korelasinya dengan Yesaya tadi? Yesaya itu roh. Baca Yohanes Malaikat itu 13 nomor 2. Iblis merasuki Yudas. Yudas manusia atau bukan? Yudas manusia atau bukan? Mana-mana, aduh. Baca Markus 5 nomor 1 sampai nomor 16. Silakan. Ada orang yang kerasukan iblis, betul? Betul. Berarti iblis bisa merasuki anak manusia, betul? Betul. Gini loh, Silakan, Bang. Jangan lari ke Alkitab dulu. Itu belum selesai. Al-Quran sudah selesai. Al-Quran sudah selesai. Satu. Kaitannya dengan Anda bertanya siapa yang keluar dari kubur? Ternyata yang keluar dari kubur iblis. Nabiku Nabi Muhammad bukan iblis. Yang keluar dari kubur itu iblis. Siapa bilang kenapa kau salawatkan? Nah, tadi dalilnya apa? Yesus sendiri mengatakan Yohanes 12:31. Iya, kau bilang Sekarang satu berlangsung jawab, penghakiman setengah atas setuju. dunia. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Keluar dari mana? Keluar dari kubur. Kau pakai soundcard nggak mau gantian loh. Makanya di dalam Matius 12, angkatan jahat ini minta satu tanda dan tidak akan diberikan satu tanda apapun selain tanda Yunus, sebab anak manusia akan keluar dari kubur. Ya, aduh. Oke. Habis ini Anda bicara, pertanyaan saya. Dengerin dulu. Ya, silakan Bang. Oke, silakan kamu mau bicara. Ya. Dengarkan saya 157 dulu. Anissa itu. Nah, itu.
Gimana? Ya silakan, 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 Itu silakan. Ya, sampai kan pakai soundcard ya, supaya teman kalian itu bisa mendengar gitu loh, bro. Silakan. Apa yang mau ditanyakan? Bang? Kamu Silakan. menjawab, ya terima kasih ya. Makasih Juma untuk kamu diam. Kamu bilang jawabannya 157 ya. Itu menceritakan bagaimana Isa diangkat. Ya, diangkat di mana kehadiratnya. Pertanyaan saya simpel loh Juma. Kenapa sih harus Isa yang ada di hadiratnya? Harusnya kan bertiga dong. Ada Ibrahim sebagai orang yang hanif dan Muhammad sebagai kekasih Allahnya. Pertanyaan itu tolong ceritakan sama saya. Apa alasannya kenapa harus Isa? Kalau Anda bertanya, oh lari ke Alkitab terus. Kalau Anda bertanya, tolong Nggak simpan nyambung wadah akhirnya. untuk menampung jawaban gitu loh. Ya Saya udah, jawab. Saya silakan. jawab. Ya silakan. An-Nisa ayat 158. Bal. Apa itu artinya bal? Bal artinya tetapi. Kenapa diawali dengan kata bal tetapi? Karena menjawab tuduhan orang-orang kafir seperti Anda terhadap Nabi Isa. Wa qaulihim inda qatalna al-Masih Isa bin Maryam Rasulullah wa ma qatalu wa ma salabu walakin syubbiha lahum. Maka aku karena ucapan mereka menghukum mereka. Sesungguhnya kami telah membunuh Isa. Padahal mereka tidak membunuhnya. Mereka tidak menyalibnya. Melainkan yang mereka bunuh adalah orang yang diserupakan dengan Nabi Isa. Sesungguhnya mereka hanya berselisih paham tentang pendapat tentang pembunuhan itu. Mereka dalam keadaan ragu-ragu tentang siapa yang mereka bunuh. Mereka benar-benar tidak tahu sebenarnya yang dibunuh itu siapa. Melainkan hanya mengikuti persangkaan belaka. Jadi mereka tidak yakin telah membunuh Nabi Isa. Bal rafa'ahullahu ilaihi. Tetapi sebenarnya yang kami angkat adalah Nabi Isa alaihi salam. Kenapa Nabi Isa diangkat? Karena Nabi Isa ingin dibunuh. Bunuh siapa? Selamat siang. Dibunuh oleh orang-orang Yahudi ahli kitab. Kenapa Anda nggak tahu itu? Jadi dengar. Anda bertanya kenapa Nabi Isa diangkat? Karena Nabi Isa ingin dibunuh. Dan kenapa dia dibunuh? Karena kelak akan menjadi saksi tentang kalian. Sabar dulu, napa? Sederhana aja. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Saya yang ditanya. Yang Anda narasikan. Saya belum selesai. Biarkan dia Bang Suma selesaikan. Anda Allahu narasikan Akbar. tadi kan tentang Isa. Allahu Anda Akbar. bercerita dalam Kenapa? Al-Quran Saya tentang menjawab Isa. dulu. Saya selesaikan Iya, jawaban saya pertanyaan dulu. saya. Sebentar Bang Eng. Supaya Isa kita berikan ini edukasi menurut pandangan gitu loh. Ya, Kasih Isa edukasi Anda kan ini begitu. Lahir di abad Ya, keberapa? Bang. Cuma Ya Allah ya Isa ini lahir di abad keberapa di masa Ya pemerintahan Allah siapa? ya Karim. Ya Allah ya Karim. Cuma Ya Allah ya tolong Karim. dijelaskan kepada saya. Biarkan Bang Suma bernarasi dulu Bang. Nanti baru ditanya. Bagaimana Anda ini egois sekali? Orang menjawab yang tadi belum selesai datang, Anda lagi nyundul. Kayak apa ya? Jangan membabi buta dong. Saya selesaikan dulu. Saya kan ditanya, kenapa Nabi Isa diangkat ke langit? Karena Nabi Isa kelak akan turun ke bumi menjadi saksi. Wa iskalallahu ya Isa bin Maryam anta qulta linnas. Wahai Isa, Kenapa apakah Isa, engkau yang Bang? mengajarkan manusia ini menuhankan dirimu selain daripada aku? Kenapa Isa Bang? Kok bukan Karena Nabi Muhammad? Isa yang terancam ingin dibunuh oleh kaumnya. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Hanya itu alasannya. Dan Yang Nabi saya Isa tanya itu kenapa bukan Ibrahim dan Nah, Muhammad Nabi di hadiratnya? Ibrahim tidak dituhankan kelak setelahnya. Berbeda dengan Nabi Isa, dituhankan oleh orang-orang yang pemikir lemah. Maka dia Di akan mana turun. Isa dituhankan? Dengar. Maka dia Di akan mana turun Isa kemudian dituhankan? mengusir orang-orang yang telah menuhankan dirinya. Itu dalil. Siapa yang menuhankan di Quranmu? Siapa? Ya ampun. Al-Quran itu datang menegur kalian. Al-Quran datang sebagai Nggak ada kaitannya Bang. Kasihan. Aduh. Matius 7 Saya tanya. nomor 22 nomor Matius 23 yang silakan, diusir di Bang situ Engki. siapa? Nggak nyambung Juma. Matius 7 nomor 22 23 yang diusir di situ siapa? Udah kau gagal cuma dengan pertanyaanku. Udah sama yang lain aja. Siapa yang menuhankan katanya? Siapa yang menuhankan katanya? Matius 7 nomor 22 nomor 23 orang-orang yang menuhankan Yesus diusir. Kau gagal dengan pertanyaanku, kau nggak bisa jawab. Ya sudah, terserah. Saya kan tidak harus memuaskan Anda. Nggak bisa Ya. jawab pertanyaanku. Silakan apapun yang menjadi jawaban saya. Namanya orang kafir mana bisa terima? Siapa yang kafir? Bang Kojam, Siapa yang biarkan kafir? dia Ya, kamu lah menilai jawaban bertanya Bang lagi. Suma. Lucu. Ya. Oke. Host diturunkan aja yang Bang Eng, ngeyel, yang silakan. bertanya tapi nggak bisa terima jawaban. Ya. Kalau bisa. Oke, Bang Eng silakan Cuma. mau bertanya sama Bang Suma silakan. Silakan. Karena narasinya cuma tentang Isa yang tidak disalibkan, saya hargai itu berdasarkan pengajaran Al-Quran. Pertanyaan saya ini kan Pengakuan Nabi Yesus Isa. juga itu, Bang. Ya, Isa ini lahir di abad keberapa di masa pemerintahan siapa, Bro? Nabi Isa alaihissalam di dalam Al-Quran itu tidak membantah tentang kelahirannya dan tempatnya di mana, kerajaan siapa, tidak. Nabi Isa diwahyukan dalam Al-Quran hanya membantah kalau dia tidak disalib. Titik. Mohon disebutkan Isa Anda ini lahir di masa pemerintahan siapa yang berkuasa? Tidak dijelaskan di dalam Al-Quran. Kami bukan umat yang suka mengada-ngada. Tidak dijelaskan. Ya, tidak dijelaskan ya? Ya. Oh. Ya, kira-kira Isa ini di masa Fir'aun atau di masa Boleh saya bernarasi di sini, host? Sulaiman? Ya, sebentar. Biar Oke. Bang Eng dulu selesaikan. Silakan. Silakan. Silakan Bang Eng. Boleh ya? Ya. Oke.
Oke. Isa sosok yang terkenal di dalam Al-Quran yang tidak pernah disentuh setan, satu-satunya anak laki-laki yang suci yang disebutkan dalam Al-Quran Anda ini lahir di masa pemerintahan siapa yang berkuasa? Tidak dijelaskan di dalam Al-Quran. Begitu istimewa. Oh, tidak dijelaskan Iya. dalam Al-Quran, saudara-saudara. Oke. Jadi Nanti menurut saya boleh Anda bertanya Isa juga ini ya. sosok, ya sebentar. Sosok Isa ini sosok real, fakta atau fiksi, bro? Itu jelas real. Iya, kalau real sesuatu real pasti ada sesuatu. Ya nanti juga nasab saya di akan bertanya atasnya. tentang itu, kau nangis. Saya Ya. tanya tentang Paulus. Siapa nama bapaknya? Sabar. Tenang, Sul. Nah, jangan lari ke Paulus kiranya. Tenang, Sul. Nah, jadi kalau sesuatu sosok yang istimewa di dalam Al-Quran disebutkan 25 kali namanya daripada Rasulullah Muhammad hanya 4 kali, tentu dia ada nasab di atasnya. Siapa orang tua daripada kakeknya atau si Isa ini? Atau bapak gitu, ada nggak penjelasan Isa? Enggak dijelaskan dalam Al-Quran hal seperti Oh, itu. nggak dijelaskan lah. Anda Iya. kok begitu yakin bahwa itu sosok yang nyata? Oh jelas, Kalau karena tidak Al-Quran dijelasin. datang dalam kaidah itu hanya menegur orang-orang yang menganggap Nabi Isa disalib. Titik. Udah, giliran saya Bro. boleh? Giliran saya boleh? Sekarang saya tanya ini, sama nanya dengan lagi. Ibrahim nih, sama Nanya dengan lagi. Isa sama Ibrahim. Nanya lagi. Yang Kapan saya bertanya? Loh, yang milahnya diikuti. Kapan saya bertanya? Hal sepele loh saya ingin tanyakan tentang Loh, Yesus. dari tadi kan Anda sudah Hal mengajukan sepele. pertanyaan. Dari tadi saya diserang baru dengan pertanyaan satu membabi buta di pertanyaan. sini. Boleh nggak saya bertanya? Oke, Bang Tenang, Zul, tenang, beri Zul. kesempatan Bang Boleh saya Eng bertanya? untuk bertanya. Nanti Boleh Bang saya Eng bertanya? menjawab. Ya, Oke. Ya, silakan. Saya bertanya kepada Ya. saudara Eng aja. Berarti, Jadi gini. sebelum Anda Udah mengajukan mulai pertanyaan, saya gemetaran dia, simpulkan mulai gemetaran. bahwa Isa Lututnya adalah udah mulai sosok goyang. yang tidak jelas. Mulai dia Di gemetaran ma- lututnya. Di tahun keberapa dia lahir, di masa pemerintahan siapa Allahu yang berkuasa. Akbar, Betul ya? Masya Allah. Cuma Mulai gemetaran dia maka lututnya. sosok Isa ini adalah sosok yang fiktif yang tidak pernah ada. Betul ya? Kita ketawa. Betul. Mulai gemetaran lututnya. Zul, kamu Saya ketawa, boleh Zul. bertanya? Nanti boleh semuanya Oke, boleh oke, baik, tanya. baik. Tapi kamu setuju kan bahwa sosok Isa ini adalah sosok yang Al-Quran misterius, saya yang tidak menjelaskan nama orang tuanya. Oh, tidak lahir menjelaskan. Berarti Allah berdusta di dalam surat Hud ayat 1 bahwa Ya Allah, ya Karim. Alif Lam Ra inilah ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan dengan terperinci disusun dengan Allahu yang rapi Akbar, dari yang maha Masya Allah. bijaksana dan maha teliti itu hoak Ya, aja. itu dari talu, itu dari tamu. Kamu hanya Loh, mau itu dari terjemahan yang tamu. tidak betul. Terima kasih. Boleh. Boleh saya bertanya? Boleh? Loh, Ya, oke, sudah, oke, baik. fix ya, Boleh. bahwa Biar Allah di- Boleh saya Subhanahu wa bertanya? Ta'ala, betul ya? Zul? Boleh saya bertanya? Oke, silakan Bang Suma Boleh. bertanya. Oke, baik, Nanti makasih. dijawab. Di mute dulu, di mute dulu, Bang. Di mute dulu. Oke, Nabi Isa oke, alaihi di salam dulu ya. diceritakan di dalam Al-Qur'anul Karim secara simpel terkait kelahirannya, ibunya melahirkan di bawah pohon kurma. Catat itu. Di Kristen, di imannya saudara Eng, Yesus lahir di dalam palungan atau di dalam kandang binatang. Saya kasih data kepada saudara. Ulangan 34 nomor 4 Hakim-Hakim 1:16, Hakim-Hakim 3:13, Hakim-Hakim 4 nomor 5, 2 Tawarik 28:15, Nehemia 8:16. Yerusalem itu disebut dengan sebutan kota kurma. Saya baca salah satunya aja. Nehemia 8:16. Dan bahwa di semua kota mereka dan di Yerusalem harus disampaikan berita dan pengumuman yang berbunyi, pergilah ke gunung, ambillah daun pohon zaitun, daun pohon minyak, daun pohon murad, daun pohon kurma, dan daun dari pohon-pohon yang rimbun, guna membuat pondok-pondok sebagaimana yang tertulis. Kemudian di dalam 2 Tawarik 28:15 dikatakan bahwa Yerusalem itu disebut dengan kota kurma, kota pohon kurma, dekat saudara-saudara mereka. Sesudah itu orang-orang Israel itu pulang ke Samaria. Hakim-Hakim 4 nomor 5. Ia biasa duduk di bawah pohon kurma Deborah antara Rama dan Betel di pegunungan Efraim, dan orang Israel menghadap dia untuk berhakim kepadanya. Hakim-Hakim 3 nomor 13. Raja ini mengajak Bani Amon, Bani Amalek menjadi sekutunya. Lalu majulah ia dan memukul orang Israel. Kalah, kota pohon kurma diduduki oleh mereka. Ketika orang Israel kalah, mereka menduduki kota pohon kurma. Pertanyaan saya kepada saudara, tolong tunjukkan satu data di kitabnya Yahudi kalau kota mereka disebut kota kandang kambing, tempat Yesus lahir. Tolong tunjukkan data indikasi betul Yesus itu lahir di kota kandang kambing, atau ada wilayah kandang domba tempat Yesus lahir itu masih disejarahkan di dalam kitabnya Yahudi. Al-Quran menarasikan Maryam orang Yahudi Bani Israel ini, saudara Harun ini melahirkan di bawah pohon kurma. Karena kenapa? Karena di situ banyak kurma. Sekarang kau tunjukkan indikasi kambing punya domba atau punya kambing yang ada kandangnya. Tolong tunjukkan di mana disebut tempat lahir Yesus itu adalah kota kandang atau kota domba atau apanya itu yang bisa kau tunjukkan ke saya. Buktikan bahwa betul Yesus lahir di kandang binatang atau di palungan itu terbukti bahwa tempat kelahirannya disebut kota palungan atau kota kandang. Silakan, saya tunggu. Jangan kau kabur. Baik ya. Terima kasih ya. Dari narasimu saja sudah menjelaskan
bahwa sosok Isamu itu menurut perjanjian yang kau sebutkan tadi itu dalam Taurat berarti ada 2000 tahun atau 1400 tahun dari Isamu lahir itu ya, Isa yang diceritakan dalam Al-Quran itu menegaskan, narasimu menegaskan sosok Isamu itu lahir di pohon kurma sesuai dengan Taurat Musa yang jaraknya 2000 tahun. Terima kasih bahwa sosok Isamu ini menurut pernyataanmu, sebentar saya jawab. Saya jawab, tenang. Apa ini? Tenang, Dia mau jawab tuh yang dia tadi bilang. Apa ini? Apa ini jawabannya? Anda membahas Taurat, saya tidak ada membahas Taurat. Saya tidak membacakan itu. Saya hanya mengatakan bahwa tempat kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Dengar. Tempat kelahiran Nabi Isa alaihissalam dikenal dengan kota kurma. Tolong kau tunjukkan kepada saya Yerusalem dikenal kota kandang atau kota palungan. Silakan. Baik, Jangan batu begitu dong, kentara kali. Baik. Ya, jadi Jangan begini, batu begitu. Jul, jawab pertanyaanmu. Saya hanya Ya, silakan. tenang dulu, Jul. Jadi, di Bethlehem itu dikenal dengan Migdal Eder, ya. Tertulis dalam Kejadian 35 ayat 21 disebutkan sebagai tempat di mana Yakub mendirikan kemah dan memelihara dombanya setelah kematian Rahel. Satu itu. Kemudian dalam Mika 4 ayat 8, menara pengawas domba atau Migdal Eder disebutkan sebagai tempat kekuasaan yang pertama akan datang mengacu pada kelahiran Mesias. Mika ayat 4 pasal 4 ayat 8. Indikasi lahir di kandang kambingnya mana? Karena Ya namanya sudah mana? itu Migdal Eder. Kemudian yang Yakub ada di mendirikan Yerusalem. tugu. Yang didirikan tugu bukan kandang. Iya. Hei, Tenang, Jul. lahir di kandang katanya. Hei, Yakub Makanya mendirikan disebutkan dalam- tugu yang saya maksud ini Jul. palungan. Kandang mana? Yakub jawab, Jul. Enggak perlu panjang lebar. Saya hanya butuh data satu aja. Kalau Yerusalem itu Loh, saya adalah sudah kota kandang, sebutkan gimana? data. Sudah. Mesias, saya tidak tanya tentang Mesias. Yang saya tanya, Yerusalem disebut dengan kota kandang itu di mana? Jul Kipli. Tenangkan jiwamu, Jul. Yakub mendirikan tugu bukan mendirikan kandang. Disebutkan Mika 4 ayat 8. Mika 4 ayat 8. Kepiting cupit kerang, pasang Oke. kuping yang terang, Jul Kipli. Mika 4 ayat 8. Dan engkau hai menara kawanan domba. Menara. Itu menara, bukan kandang. Dibaca di bawahnya itu gimana sih kalian ini? Menara. Jul Kipli ini. Tenang nggak, Saya Jul? tidak Tenang, Jul. bertanya tentang Tenang, menara. Saya tidak tanya menara. Saya tidak bertanya tugu, saya tidak bertanya menara, yang saya tanya kandang. Mana? Mana Yerusalem dikenal sebagai kandang, Ya, kandang domba. karena kawanan domba itu Mana? untuk korban bait suci digembalakan di Bethlehem itu. Iya. Makanya saat kita Di Makassar juga banyak domba, coy. Hei, Loh, bro, tenang, saya bro. tidak tanya itu, yang saya tanya Ya, kamu dikenalnya minta tempat penjelasan. kelahiran Yesus dengan kota Kamu kandang minta itu di jawaban mana? atau membuat jawaban sendiri, Jul? Saya minta jawaban sesuai pertanyaan dong, Baik, sebagaimana saya ya. menyatakan Saya bahwa tunjukkan, Yerusalem Jul. itu disebut kota kurma. Ayo. Baik. Loh, saya bilang Ada, kota kurma. Mana dalil ada. yang mengatakan di dalam Bethlehem kota kurma? Pakai dalil, bro. Coba, saya kasih kamu data lagi. Hakim-hakim 3:13. Raja ini mengajak Bani Amon dan Bani Amalek menjadi sekutunya. Lalu majulah ia memukul orang Israel kalah. Lalu Berarti kota pohon raja-raja kurma itu diduduki kau oleh mereka. pada Isamu, betul? Pohon Isa yang kota lahir di bawah kurma. pohon kurma. Pohon kota Iya, kurma. itu Isamu, kan? Berarti tempat kediaman orang Israel disebut kota kurma. Nabi Isa lahir di situ. Sekarang coba kau tunjukkan, jangan menara, jangan tugu. Yang saya maksud tempat Yesus kalau tidak fiktif berarti ada indikasi kota Yerusalem disebut kota kambing atau kota kandang. Mana? Baik, ini kutunjukkan nih. Kan dia dalilnya. Tenang. Apa lagi? Jangan nangis, Jul. Tenang, Jul. Mana lagi? Tenang, Gagal Jul. ya, 2 dalil gagal. Mana lagi? Kutunjukkan berarti narasimu itu menegaskan Mana? Isamu lahir di bawah pohon kurma. Menara dan 2000 juga tugu tahun. tertolak. Terima kasih. Sekarang mana? Nih, Sekarang mana? Nih, tenang, Jul. Mana? Menunjukkan dalil yang menegaskan Iya, silakan. korelasinya Silakan. dengan Mika, ya. Mika Silakan, yang silakan. dikatakan oleh Allah Subhanahu. Ya, Silakan. Kelahiran Yesus. Ya, di sini Ya. disebutkan ketika malaikat Saya tidak tanya itu. Berikan ke saya, Eng. Silakan, Berikan silakan. Saya tidak tanya itu, saya tidak tanya itu. Yang Bukan saya kepada tanya, Oke, saya jauh tahu Juma. di Saya mana jauh tahu Juma. terindikasi di dalam kitabnya orang Oke. Yahudi disebutkan bahwa kota Yerusalem disebut Tunggu. kota kandang. Silakan. Iya, sudah Om jangan jawab. Dengan saya ya. Ya, Nanti saya silakan, bukakan silakan. surat Maria.